Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wastiaji dari Manajemen Arsip Universitas Indonesia. Di sini saya ingin mereview hasil praktek saya dalam menggunakan aplikasi kearsipan menggunakan Drupal. Hasil praktek tersebut adalah ada daftar arsip, klasifikasi, dan data master. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan modul-modul yang digunakan. Pertama kita buka exam, kita ke htdocs, Drupal, site. Nah, ini modul-modul yang diperlukan saat pengoperasian praktek Drupal. Nah, ini yang belum di ekstrak modul, dan yang ini adalah data modul yang sudah terekstrak. Nah, ini saya menggunakan modul-modul versi 7 karena saya menggunakan aplikasi Drupal ini yang versi ke-7 ya, sinkron. Terus kemudian dari sini sudah tersimpan ini modul-modul, kita lalu ke aplikasi Drupal. Kita pencet ini. Nah, kita tuh setelah mendownload modul-modul tadi yang diperlukan, kita menyalakan dulu nih di aplikasi. Nah, misalkan nih kita nyalakan tab tanda biru. Nah, nanti kita save. Nah, baru modul ini dapat digunakan di aplikasi Drupal. Lalu setelah modul ini aktif, kita langsung bisa menambahkan konten dengan pertama pilih struktur, kita lalu pencet content types. Nah, ini adalah contoh-contoh content types yang saya sudah buat selama praktek ini. Di sini kita bisa mengedit, manage fill, manage display, bahkan bisa mendelete. Nah, kemudian di dalam kita klasifikasi ini, kita coba edit ya, kita coba lihat dulu. Nah, saya membuat isi dari label ini kode, nama, referensi, keterangan. Di sini terus tipenya di sini ada text, integer, long text. Lagi. Nah, ini macam-macam. Nah, kita menyamakan dengan perintah yang disuruh oleh Pak dosen, Pak Hendro. Nah, jadi sudah ditentukan, kita tinggal mengikuti saja. Tinggal mencet. Lalu kalau misalkan ini, kita misalkan keterangan, pilih ini, lalu kita save. Nah, langsung kita save. Nah, kemudian apabila content type sudah kita buat, kita bisa langsung menambahkan ke add content. Kita bisa menambahkan langsung ke isinya itu. Isinya dengan pencet add content, kita coba pilih cari. Tadi kita kan pencet klasifikasi. Kita pilih klasifikasi, kita langsung mengisinya. Lalu kita bisa nge-save. Kemudian setelah mengisi add content tadi,
kita bisa melihat tampilannya. Tampilannya bisa seperti ini. Nah, ini hasil dari praktek yang tadi, add content itu langsung bisa terlihat di sini. Kemudian cara untuk menampilkan data-data yang sudah kita input, caranya kita bagian struktur, kemudian ke bagian views. Di sini saya membuat beberapa views. Saya akan ambil contoh mana? Bentar. Tadi kan klasifikasi, berarti enaknya klasifikasi aja, kita ambil contoh. Nah, kita coba daftar klasifikasi arsipnya. Nah, ini. Nah, kita coba lihat di sini. Kemudian dalam views ini kita bisa macam-macam nih, tapi dalam perintah kita disuruh memilih page. Nah, di sini tapi ada macam-macam, ada blog, ada date browser, entity reference, feed gitu. Tapi kita disuruhnya page. Nah, di sini kita lihat format. Di sini ada tampilan bagian depan. Terus tampilannya sudah seperti ini contohnya. Nah, di bagian fields ini kita bisa menambahkan apa yang kita bisa tampilkan di tugas itu. Contohnya ada nama, kode, retensi, keterangan, terus link edit buat edit, terus link delete. Nah, kemudian filter kriteria ini mengisi konten, buat mengisi konten. Kemudian untuk page ini adalah kayak link gitu, link kayak di sini kita bisa gunakan untuk mengakses bagian klasifikasi ini, data klasifikasi ini. Kemudian akses bagian untuk memberikan akses kepada orang yang kita perbolehkan untuk mengakses data yang kita buat ini. Jadi yang kita bolehkan adalah cuma administrator dan arsiparis gitu, akun yang bisa mengakses. Kemudian pada bagian header coba text area, kita mengisi coding yang diperintahkan oleh dosen, dan fungsi coding ini mempermudah kita dalam membuat klasifikasi gitu. Maksud dari mempermudah itu yang biasanya kita tuh selalu menambahkan konten di sini, kita bisa langsung mengklik aplikasi baru. Nah, kita bisa langsung menambahkan konten tanpa harus ke add content gitu. Nah, kita bisa langsung isi konten di sini. Contohnya ini kode, nambahkan kode, nama, retensi, keterangan yang konten. Kita tidak harus lagi ke bagian add content ini. Lalu kemudian pada bagian bentar.
view dulu. Saya akan menjelaskan satu-satu dulu. Ini bagian pojok kanan ini kita bisa melakukan cloning view untuk mempermudah kita dalam pembuatan file yang mirip dengan apa yang akan kita buat selanjutnya. Untuk mempermudah lah ini menghasilkan views baru. Kemudian pada bagian view kita bisa menambahkan halaman depan. Halaman depan ini satu adalah views daftar arsip. Mana daftar arsip? Nah, ini dia daftar arsip. Nah, kita coba lihat daftar arsip. Saya menambahkan bagian, kita menambahkan bagian blok ini di bagian sini nih, halaman depan. Kemudian untuk memindahkan halaman depan tersebut, kita ke struktur, kita ke blocks, nih bagian blocks. Lalu memindahkan dari bagian disable ke dalam bagian konten dengan mengubah ininya, regionnya ini kita ubah jadi konten. Coba kita ke bagian configuration. Kita bisa menambahkan apa ini? Rules. Nah, kita bisa menambahkan rule yang isinya tuh peraturan-peraturan yang dapat mempengaruhi yang berjalan dalam aplikasi Drupal ini. Seperti saving new content of type klasifikasi. Ini adalah aturan apabila kita mau menambahkan konten baru, otomatis akan langsung terupdate tampilannya apabila kita menambahkan konten baru. Nah, bagian mana ini? Content is view of the type daftar arsip itu kita membatasi orang-orang yang bisa mengakses atau melihat daftar arsip kita yang kita buat ini. Jadi orang yang dapat melihat data-data kita ini, arsip kita ini, orang-orang tertentu aja yang kita izinkan gitu. Jadi terbatas. Jadi aman lah yang bisa akses ini. Jadi kita tahu orang siapa aja yang bisa mengakses. Di sini juga ada operation ini buat edit ya, edit. Selanjutnya kita coba ke bagian people. Kita menambahkan biasanya add user yang dapat mengakses Drupal kita. Kemudian akun tersebut kita bisa berikan permission untuk mengedit seperti bagian-bagian daftar arsip dan data master yang sudah kita buat sebagai administrator dan arsiparis yang bisa mengaksesnya. Kemudian saya akan mencoba akun arsiparis.
Ya, kita mencoba ingin login pakai akun Arsiparis. Sebentar. Salah. Nah, ini merupakan akun Arsiparis yang diizinkan masuk oleh akun admin. Kita langsung bisa mencoba akun Arsiparis ini bisa mengedit dan bisa mengisi semua yang diizinkan oleh admin. Misalkan menambahkan, nah kita bisa menambahkan ini nama, retensi, gitu. Kita bisa menginput semua apa yang dibolehkan akses oleh admin. Jadi bisa mengedit, bisa menambahkan gitu, bisa melihat gitu. Itu akun Arsiparis. Kita juga bisa mengisi, bisa mengisi juga. Mungkin cukup sekian penjelasan review tentang praktek Drupal kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.